Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Riz Official. Di kisah kali ini saya akan melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Resti Anjani. Kisah yang berjudul Ditumbalkan Majikan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sesampainya di dalam kamarku, Aldo langsung mengunci pintu kamarku. Jantungku berdetak tidak karuan. Apa yang akan dia lakukan terhadapku? Kenapa pintunya dikunci dan Aldo mau ngapain di kamar saya? Tanyaku sedikit takut. Shh. Dia berjalan mendekatiku. Aku berjalan mundur menjauhinya tapi percuma. Kamar ini terlalu sempit untuk aku pergi menjauh. Apa yang akan dia lakukan? Jangan-jangan dia akan membunuhku atau melakukan macam-macam padaku karena dia tadi melihatku mengintip orang tuanya. Pasti dia marah. Kulihat di sekeliling tidak ada barang yang bisa aku gunakan untuk membantuku melindungi diri. Aku mulai sedikit panik. Dan Aldo, jangan kunci pintunya. Biarkan saya keluar. Saya mau ke dapur mengambil makanan. Saya lapar. Kataku mencari alasan. Dia malah menangkupkan jari di hidungnya, menandakan agar aku berhenti berbicara. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku dengan cepat berlari menuju arah pintu kamar untuk membukanya. Tapi tidak kalah cepat dia menarik tanganku. Lepaskan saya. Kalau tidak saya bakalan teriak. Aku langsung menggigit tangannya. Dia meringis kesakitan. Kamu kenapa sih? Saya kan sudah bilang jangan berisik. Kalau nanti ibu dan ayah saya tahu, bisa gawat. Lagian kenapa pintunya pakai dikunci segala? Nanti kalau ada orang yang masuk ke kamar ini, lalu dia tahu kita berduaan, nanti bakalan jadi masalah besar. Kata Aldo sambil memegang tangannya. Mungkin sakit karena bekas gigitanku tadi. Sebaiknya sekarang dan Aldo keluar sebelum ada yang tahu dan berpikiran yang aneh-aneh. Ya, saya juga bakalan keluar. Tapi saya nyari dulu waktu yang tepat. Kenapa kamu gigit tangan saya? Saya justru mau menyelamatkan kamu. Kata Aldo sedikit kesal. Maaf Den, aku jadi malu karena sudah berpikir yang tidak-tidak. Aldo mengintip keluar lewat gorden jendela kamarku. Setelah dirasa aman, dia hendak keluar. Tunggu, maafkan saya Den. Dia tidak jadi keluar dan menghampiriku. Saya nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Tolong jangan pernah keluar kamar tengah malam begini. Dan jangan pernah melanggar apa yang dilarang orang tua saya. Itu bisa membahayakanmu. Kata Aldo yang terlihat berbicara sungguh-sungguh. Tapi Den, maaf kalau saya lancang. Apa yang ibu dan bapak lakukan tadi? Saya melihat ibu dan bapak sedang menggali tanah menggunakan tangannya. Memangnya buat apa? Jujur saya jadi takut. Kataku yang mungkin tidak sopan karena telah menanyakan hal yang tidak seharusnya aku ketahui. Aldo menghirup nafas dalam-dalam. Mungkin berat bagi dia menjawab pertanyaanku. Saya tahu kamu curiga kepada keluarga saya dan kamu mungkin mengetahui sesuatu tentang keluarga saya. Saya juga bingung harus menjawab apa. Ya sudah dan Aldo tidak perlu menjawab pertanyaan saya. Maaf kalau saya sudah banyak bertanya. Aldo menatap mataku dengan sungguh-sungguh. Entah kenapa jantungku berdebar begitu kencang. Saya janji, saya bakalan menjawab semua pertanyaan kamu nanti. Dan saya akan bawa kamu pergi jauh dari sini. Pergi? Kenapa harus membawaku pergi dari sini? Tak tak tak. Suara ketukan pintu menghentikan pembicaraan kami. Aku dan Aldo jadi gelagapan. Siapa yang mengetuk pintu? Aldo mencari tempat untuk bersembunyi. Akhirnya Aldo bersembunyi di bawah ranjang tempat tidurku. Ayo, buka pintunya. Suara Bu Rima. Kenapa dia memanggilku? Jangan-jangan dia tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Aku membuka pintu meskipun ragu. Aku tidak punya pilihan lain. Bu Rima langsung masuk ke dalam kamarku dan melihat sekelilingnya. Tadi kamu bicara sama siapa? Dan kamu habis pergi dari mana? Tanya Bu Rima menatapku penuh curiga. Tidak Bu, saya tidak pergi kemana-mana. Jawabku terbata-bata karena berbohong. Jangan bohong. Ini ada jejak bekas sendal menuju ke sini. Saya juga tadi sekilas mendengar suara laki-laki di sini. Bentak Bu Rima. Ya ampun, ternyata Aldo tadi lupa melepas sendalnya di teras rumah karena terburu-buru
sehingga meninggalkan jejak karena tadi habis pergi dari taman depan rumah yang tanahnya sedikit basah sehingga menimbulkan bekas di lantai. Bu Rima langsung menerobos masuk ke dalam kamarku dan memeriksa semuanya. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Bu Rima kalau tahu Aldo di kamarku. Sepertinya aku tidak akan selamat hari ini. Bu Rima berjalan mendekati ranjangku dan benar saja dugaanku. Dia menemukan Aldo ada di sini. "Aldo!" bentak Bu Rima. Aldo keluar dari persembunyiannya dan kelihatan kalau Aldo takut kepada Bu Rima. "Kamu lagi ngapain ada di sini ya?" Aldo terlihat sangat gugup. "Ada apa ini, Mah?" tanya Pak Heri yang tiba-tiba datang. Pak Heri terkejut melihat Aldo ada di kamarku. "Sebaiknya kita bicara di kamar kita. Takutnya pembantu yang lain bangun dan mendengar apa yang kita bicarakan," kata Pak Heri. Kami pun pergi menuju kamar Bu Rima. Terlihat bahwa dia marah besar. "Aldo, kamu sedang apa di kamar dia?" tanya Bu Rima. Aldo hanya diam menunduk. "Jawab." Aldo masih tetap diam. Mungkin dia bingung harus menjawab apa. Pak Heri melirik jam yang tergantung di dinding kamarnya yang menunjukkan pukul 1 dini hari. "Sebaiknya kita bicarakan masalah ini besok siang saja. Kita harus melanjutkan beberapa ritual lagi," kata Pak Heri. Terlihat baju Pak Heri dan Bu Rima kotor, mungkin bekas tanah yang mereka gali. "Ya sudah, telepon Bagito dan Mbak Rukmini, suruh mereka membawa gunting, tali, dan perekat." Beberapa saat kemudian mereka datang membawa apa yang diperintahkan. "Cepat, ikat tangannya pembantu ini, lalu tutup mulutnya agar tidak bersuara." "Apa yang akan mereka lakukan terhadapku?" "Den Aldo, tolong saya Den." Aku meminta tolong kepada Aldo. Kulihat Aldo berusaha melepaskanku tapi dia dihalangi oleh Bu Rima dan Bagito, sementara Pak Heri dan Mbak Rukmini sedang mengikat tanganku. "Lepaskan Ayu Mah, dia nggak bersalah." Aldo mencoba memberontak tapi percuma. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Mulutku sudah tertutup dan tanganku sudah diikat. Aldo berteriak tapi dengan sigap mereka juga menutup mulut Aldo. "Kurung saja dia di kamar di lantai 3 agar tidak ada orang yang menemukannya," perintah Bu Rima. "Kamar lantai 3? Tidak, aku tidak mau ke sana sendiri. Aku takut." Aku mencoba melawan tapi tidak bisa. Aku menatap mata Aldo berharap dia akan menolongku. Terlihat Aldo mencoba memberontak, tapi dia dipegangi oleh Bu Rima, Mbak Rukmini, dan Bagito. Kutatap mata Mbak Rukmini, terlihat dia sebenarnya sedih melihatku seperti ini. Keluarga macam apa ini? Kenapa aku harus terjebak di tempat seperti ini? Apakah hari ini aku akan mati? Pak Heri menyeretku menuju lantai 3. Baru saja sampai di sana, aku merasa ada hawa aneh yang menyelimutinya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pak Heri terus menyeretku dan sampailah aku di kamar paling ujung di lantai 3. Kamar ini, kamar yang selalu ada dalam mimpiku. Entah kenapa perasaanku tidak enak berada di sini. Seperti ada energi negatif yang berada di sini. Pak Heri membuka pintu kamarnya. Tercium bau busuk seketika. Aku melihat di kamar itu ada 2 ranjang berdekatan dan ada banyak boneka serta foto Non Amel dan Non Risa serta lilin-lilin kecil yang menyala dan sesajen yang sering aku temukan di rumah ini. Sepertinya ini dulunya adalah kamar Non Risa dan Non Amel. Pak Heri membiarkan aku terduduk di lantai, lalu dia meninggalkan aku. Aku benar-benar merasa takut berada di kamar ini. Hawanya pun terasa berbeda. "Ayah, Ibu, tolong Ayu." Air mata mengalir di pipiku. Brak! Pak Heri membanting pintu dan menguncinya dari luar. Ingin rasanya aku berteriak, "Jangan tinggalkan aku takut berada di sini." Tiba-tiba saja angin berembus pelan menandakan ada sesuatu. Seketika bulu kuduku merinding. Keringat dingin mulai bercucuran dari tubuhku. Lututku terasa lemas sekali. "Tolong aku!" Aku berteriak tapi percuma, karena mulutku tertutup sehingga tidak akan ada yang mendengarkanku. Aku mulai merasa ada banyak mata yang mengawasiku saat ini. Ser, ser. Terdengar seperti ada seseorang yang menyeret sesuatu. Suaranya dekat sekali denganku, bahkan sangat dekat. Aku melihat ke kiri dan kanan tidak ada apapun. Aku mulai merasa tubuhku panas dan nafasku sesak. Aku merasa ada sesuatu yang akan merasuki tubuhku. Aku merasa ada banyak kesedihan dan ketakutan yang menerpa selama aku berada di kamar ini. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Air mataku terus menetes. Aku tidak pernah merasa setakut ini. Sepertinya ada seseorang yang berusaha mendobrak pintu kamarku. Mungkinkah itu Aldo? "Cepat, bawa kunci pintu ini." Terdengar suara Aldo di luar kamar ini.
Beberapa saat kemudian pintu pun terbuka. Aldo langsung menghampiriku dan membuka penutup mulut dan tanganku. Tiba-tiba saja dia memelukku. Mungkin ini melanggar batasan, tapi sangat terasa sekali bahwa Aldo mengkhawatirkanku. "Bawa saya pergi dari kamar ini, Den. Saya takut." Aldo memegang tanganku dan membawaku pergi. Aku pergi meninggalkan kamar itu, tapi aku merasa ada yang terus memanggil-manggil namaku. Namun aku tidak berani menoleh ke belakang. Aldo membawaku masuk ke dalam kamarku. Ternyata di dalam ada Mbok Rukmini. Pak Heri, Bu Rima dan Mbak Gito sepertinya tidak ada di dalam rumah. Mungkin mereka melanjutkan ritualnya kembali. "Sekarang kamu tidurlah." Mbok Rukmini membawakanku segelas air minum lalu meminumkannya padaku. Entah kenapa Mbok Rukmini begitu baik padaku. Aku bersyukur ternyata aku masih dikelilingi orang-orang baik. "Tapi bagaimana kalau Pak Heri dan Bu Rima marah?" "Kamu tenang saja, biar itu jadi urusan saya." "Saya takut tidur sendiri, Mbok." "Sebaiknya Mbok temani Ayu dulu tidur di sini. Saya janji saya akan bertanggung jawab agar ibu dan ayah saya tidak marah." Air membasahi wajahku yang sedang terlelap tidur. Aku terkejut dan langsung mengucek mataku. Kulihat Bu Rima sudah berdiri tegak di sampingku dengan membawa sebuah gayung di tangannya yang digunakan untuk membawa air dan menyiram wajahku. Bangun!" Aku langsung terperajat bangun dari tempat tidurku. "Dasar perempuan tidak tahu diri. Sudah banyak melanggar aturan. Sekarang jam segini kamu masih enak-enakan tidur." Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Ternyata aku bangun kesiangan. Kurasa tubuhku demam dan sedikit pusing. "Maaf Bu, saya..." Belum sempat aku memberi alasan, Bu Rima sudah mendorong tubuhku hingga jatuh ke lantai. "Jangan banyak alasan. Kamu sudah berani melawan saya. Sekarang rasakan akibatnya." Bu Rima menjambak rambutku dan menariknya. "Sakit Bu, ampun." "Ma, lepasin Ayu, Ma." Aldo langsung menghampiri dan melepaskanku dari cengkeraman Bu Rima. "Aldo, kamu kenapa sih? Semalam kalian kenapa ada di kamar berduaan? Dan kenapa semalam kamu membebaskan dia dari kurungan?" Bu Rima mencerca Aldo dengan banyak pertanyaan. "Aldo suka sama dia. Aldo mau menikah sama dia." "Apa?" Bu Rima seperti shock mendengar perkataan Aldo. "Iya mah, Aldo akan menikahi dia." Aku juga seakan tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Sepertinya dia memang sungguh-sungguh dengan perkataannya. "Tidak, kamu mau menikahi seorang pembantu. Otak kamu ditaruh di mana, Aldo?" kata Bu Rima dengan geram. Bu Rima langsung pergi meninggalkan kami berdua dan berteriak memanggil Pak Heri. Keadaan semakin runyam. Kenapa jadi begini? "Saya takut, Den. Sebaiknya saya pergi saja dari sini." "Tidak, Ayu. Kamu gak usah takut. Selama saya masih hidup, saya bakalan terus menjaga kamu. Apapun yang terjadi, kamu tidak perlu khawatir." Entah semenjak kapan dia bisa menyukaiku. Padahal aku ini seorang pembantu, sedangkan dia orang kaya yang bisa dengan mudahnya mendapatkan perempuan lain. Bu Rima dan Pak Heri datang dengan wajah penuh amarah. "Apa benar yang mama kamu katakan kalau kamu menyukai pembantu ini?" "Iya Pak, Aldo akan menikahi Ayu apapun yang terjadi." "Ya sudah Ma, biarkan saja Aldo menikah dengan dia." Kami terperangah mendengar perkataan Pak Heri. Bu Rima langsung menatap tajam Pak Heri. "Maksudnya apa bicara seperti itu?" kata Bu Rima. "Ya biarkan saja kalau maunya Aldo seperti itu. Lagian baguslah kalau dia menikahi pembantu ini. Karena kalau dia menikahi orang kaya bakalan repot. Masalah harta tenang saja. Harta kita kan tidak akan pernah habis," kata Pak Heri sambil tersenyum. "Tapi Pak..." Belum sempat Bu Rima berkata, Pak Heri sudah memotong pembicaraannya. "Sudah mah, biarkan saja. Kita butuh orang untuk meneruskan semua ritual kita." Akhirnya Bu Rima setuju dengan perkataan Pak Heri. Entah apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Aku tidak berdaya dengan keadaan yang menimpaku sekarang. "Ya sudah, kita rundingan dulu masalah ini berdua, Pak." Mereka pun pergi meninggalkan kami. "Ayo, kamu gak apa-apa kan? Cepat, ganti baju kamu, nanti kamu masuk angin." Aku mengangguk. Aku masih bingung kenapa semuanya malah jadi begini. Aku bingung, apakah aku harus senang atau justru harus lebih waspada. Setelah selesai merapikan semuanya, aku kembali bekerja seperti biasa. Desas-desus mengenai hubunganku dengan Aldo ternyata diketahui oleh pembantu yang lainnya. Mungkin mereka menguping saat tadi aku dimarahi. "Yuk, apa benar kamu bakalan menikah sama Den Aldo?"
Tanya Yeni yang tiba-tiba saja menghampiriku saat aku menyapu lantai. Kata siapa? Aku tidak sengaja mendengar. Kan kamarmu dengan kamarku berdekatan. Tadi aku mendengar saat kamu dimarahi oleh Bu Rima. Aku bingung harus menjawab apa. Tiba-tiba saja Mbok Rukmini datang. Nah Ayu, itu dipanggil Bu Rima, disuruh datang ke kamarnya. Ada apa lagi? Aku langsung bergegas menuju kamar Bu Rima. Di sana sudah ada Aldo dan Pak Heri. Saya memanggil kamu sama Aldo ke sini untuk mengatakan bahwa saya dan istri saya menyetujui kalian untuk menikah. Wajah Aldo terlihat senang seketika, sementara aku masih bingung. 2 bulan lagi kalian akan menikah. Saya yang menentukan waktu dan tanggalnya, kata Bu Rima menimpali. Kenapa secepat itu? Dan kenapa mereka tiba-tiba menyetujui hubungan kami? Keanehan keluarga ini saja belum aku ungkap. Baiknya aku harus meminta penjelasan Aldo sebelum menikah mengenai keluarganya dengan sejelas mungkin dan mengenai semua ritual yang sering mereka katakan. Aku akan meminta penjelasan dari Aldo besok. Hari ini aku harus meminta penjelasan Aldo mengenai keluarganya. Pagi ini Bu Rima, Pak Heri, dan Aldo tidak ada di rumah. Mereka sibuk dengan urusan dan pekerjaannya di luar. Aku memutuskan menunggu Aldo pulang untuk berbicara. Puri, tumben sendiri, Eyang Laksmi kemana? Tanyaku pada Puri yang sedang makan cemilan di depan teras rumah. Iya nih yuk, Eyang lagi tidur siang jadi aku bisa santai sebentar. Oh iya, sudah kalau gitu aku mau lanjut ngelapin patung sama guci Bu Rima, soalnya udah kelihatan mau berdebu. Yuk, aku mau nanya dong, kata Puri menghentikan langkahku. Mau nanya apa? Yuk, kamu beruntung banget ya bakalan menikah sama Den Aldo. Aku hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ternyata rencana pernikahanku sudah diketahui. Pekerjaanku membersihkan rumah sudah selesai, tidak terasa waktu sudah sore. Pasti sebentar lagi Aldo pulang. Aku menunggunya di teras rumah sambil menemani Yeni yang sedang menyuapi Dava. Akhirnya orang yang aku tunggu-tunggu datang juga. Setelah memarkirkan kendaraannya, dia datang lalu melihatku dan tersenyum. Lihat tuh siapa yang datang, kata Yeni menggodaku. Aldo menghampiri kami lalu menggendong adiknya Dava. Sebenarnya aku jadi canggung berada di dekatnya. Saya mau ganti baju dulu ya, titip dulu Dava, nanti saya balik lagi, kata Aldo kepada Yeni. Aldo pun masuk ke dalam rumah. Sekarang Den Aldo berubah ya, gak sedingin dan secuek waktu pertama kesini. Aku hanya tersenyum lalu masuk ke dalam rumah untuk mengejar Aldo. Den, tunggu. Ada apa yuk? Sebenarnya ada yang mau saya bicarakan tapi tidak di sini, kata aku memberanikan diri. Aku tidak ingin bicara di sini karena takut ketahuan Bu Rima, apalagi yang akan aku tanyakan menyangkut tentang keluarganya. Boleh, kita bicara di kafe saja ya, sekalian makan, kebetulan saya belum makan, kata Aldo menyetujui permintaanku. Akhirnya kami pergi menuju sebuah kafe. Ini pertama kali aku pergi keluar rumah, sebelumnya kami memang tidak pernah keluar. Akses kami untuk keluar rumah benar-benar ditutup, kecuali untuk keperluan lain seperti menemani Bu Rima. Tibalah kami di sebuah kafe. Aku sengaja meminta Aldo memilih kafe yang tidak terlalu ramai karena akan membicarakan hal penting. Setelah pesanan makanan datang, kami makan terlebih dahulu karena Aldo baru pulang bekerja dan belum sempat makan. Oh ya yuk, kamu jangan panggil saya Den Aldo lagi, karena sebentar lagi kamu bakalan jadi istri saya. Kalau sekarang gak enak sama pembantu yang lain Den, nanti saja kalau sudah menikah. Memangnya Den Aldo yakin mau menikah dengan saya? Tanyaku yang masih tidak percaya. Saya yakin yuk, kamu gak percaya? Bukannya begitu Den, saya kan baru bekerja di rumah Den Aldo kurang lebih sekitar 4 bulanan. Kok bisa Den Aldo mau menikahi pembantu seperti saya dengan perkenalan yang begitu cepat? Kamu gak usah ragu yuk, sebenarnya diam-diam saya sering memperhatikanmu dan entah kenapa perasaan itu timbul begitu saja. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak memandang status sosial. Apa kamu tidak mau menikah dengan saya? Maaf, bukannya begitu Den, tapi saya rasa kita belum terlalu mengenal, apalagi Den Aldo juga belum mengenal keluarga saya. Saya mengerti, nanti 2 minggu lagi saya dan keluarga saya pasti bakalan datang ke rumah kamu untuk meminta persetujuan sekaligus saling mengenal. Aku bingung, bagaimana aku harus mengungkapkan bahwa aku ingin mengetahui lebih banyak mengenai keluarga Aldo yang menurutku aneh. Sebelumnya maaf kalau saya lancang. Sebenarnya saya mau bertanya mengenai ritual yang sering dibicarakan oleh keluarga Den Aldo. Sebenarnya maksudnya apa dan tujuannya untuk apa?
Aldo terlihat bingung menanggapi pertanyaanku ini. Apa kamu gak akan meninggalkan saya kalau saya jujur? Tentu saja Den Aldo harus jujur, karena kalau sudah menikah, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Benarnya itu ritual untuk mendapatkan uang agar lebih banyak. Maksudnya agar mendapatkan uang lebih banyak bagaimana? Kataku semakin penasaran. Pesugihan, kata Aldo langsung menunduk. Ternyata dugaanku selama ini benar, bahwa keluarga Burima telah melakukan pesugihan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku membatalkan rencana pernikahanku dengan Aldo? Saya sebenarnya tidak ingin mengatakan ini kepada siapapun, karena ini aib keluarga saya. Tapi lambat laun kamu pasti mengetahuinya, karena kamu bakalan jadi istri saya. Saya juga tidak setuju dengan cara yang dilakukan orang tua saya. Bahkan saya membencinya, karena itu adalah dosa yang sangat besar. Saya janji saya tidak akan mengikuti jejak kedua orang tua saya. Selama ini saya mencari uang halal, bahkan selama ini saya bekerja di tempat orang lain. Karena saya tidak ingin menyentuh uang orang tua saya harap kamu mengerti dan mau menerima saya. Maaf Den kalau saya banyak bertanya. Mengenai pembantu yang meninggal di rumah, apa ada kaitannya dengan pesugihan itu? Terus terang, begitu banyak ketakutan dan pertanyaan di dalam diri saya. Saya harap Den Aldo mau menjawab pertanyaan saya. Aldo hanya diam. Mungkin dia ragu menjawab pertanyaanku. Tolong jawab Den, agar semuanya jelas. Iya, jawab Aldo singkat. Sepertinya dia terlihat sangat tertekan dengan pertanyaanku. Tapi inilah kesempatanku untuk bertanya dan menemukan jawaban yang selama ini aku cari. Berarti selama ini Rina, Siti dan Andri telah ditumbalkan, kataku dengan nada bicara sedikit tinggi. Iya. Jawaban Aldo tersirat di wajahnya, penuh kesedihan dan ketakutan. Aku tidak menyangka ternyata begitu banyak orang yang telah dikorbankan demi keserakahan manusia. Dalam 3 bulan terakhir sudah 3 pembantu yang meninggal, belum lagi beberapa tukang bangunan. Lalu siapa selanjutnya? Kenapa pesugihan ini begitu banyak memakan korban? Saya takut Den, bagaimana kalau selanjutnya saya yang akan dikorbankan? Sebenarnya pesugihan ini hanya memakan korban 1 orang setiap tahunnya. Tapi entah karena alasan apa, saya mendengar bahwa ayah saya harus menumbalkan 8 orang untuk tahun ini. Entahlah yuk, saya juga nggak paham. Saya mendengar ibu saya mengatakan sudah 7 orang yang telah ditumbalkan, tinggal 1 orang lagi. Entah siapa selanjutnya. Terus terang saja, saya merasa hampir gila jika memikirkan tentang ini. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Cobalah Den Aldo cegah orang tua Den Aldo untuk melanjutkan pesugihan ini. Sudah banyak orang tidak berdosa yang jadi korban. Tidak semudah itu yuk. Persekutuan dengan iblis itu tidak bisa dilanggar. Kalaupun itu terjadi, maka nyawa kedua orang tua saya bakalan terancam. Saya tidak berdaya menghadapi semua ini. Kenapa iblis itu dengan mudahnya mengambil nyawa orang lain, bahkan yang tidak ada sangkut pautnya dengan persekutuan itu? Saya tidak menyangka bahwa teman saya yang tidak bersalah harus jadi korban. Sebenarnya bukan orang lain saja, bahkan kedua adik saya telah jadi korban. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Sekarang saya hanya ingin pergi dan menjalani kehidupan normal seperti orang lain, tanpa dikejar-kejar rasa bersalah. Pantas saja jiwa Non Amel dan Non Risa tidak tenang. Aku bingung harus bagaimana sekarang. Satu sisi aku takut, tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa meninggalkan Aldo begitu saja. Mungkin karena aku sudah mempunyai perasaan padanya. Kenapa sih harus dengan melakukan pesugihan? Bukannya kita kalau kaya itu ingin membahagiakan orang yang kita sayang, bukannya malah mengorbankannya? Tanyaku penasaran. Panjang ceritanya yuk. Dulu keluarga saya sangat miskin. Kami sering dicaci dan dihina bahkan oleh keluarga sendiri. Ibu saya hampir saja diancam dibunuh oleh rentenir karena tidak bisa membayar hutang. Penghasilan ayah sebagai kuli bangunan yang tidak menentu hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sementara kami rumah pun hanya mengontrak. Sampai terjadilah suatu kecelakaan. Ayah saya ditabrak oleh mobil ketika dia hendak pulang dan mengalami patah tulang yang harus segera dioperasi. Orang yang menabraknya melarikan diri, sehingga ibu saya meminjam uang kepada rentenir untuk biaya operasi. Karena kami tidak bisa membayar hutang dengan tepat waktu, bunganya semakin membesar, menyebabkan kami semakin sulit untuk membayarnya. Kami sudah mencoba meminjam kepada Tante Rati, yaitu saudara ayah. Tapi bukannya mendapatkan uang, tapi justru hinaanlah yang kami dapatkan. Ayah yang sedang kalap waktu itu bertemu dengan Mbah Gito.
Mbah Kito yang menyarankan ayah saya untuk melakukan pesugihan. Mbah Kito yang menemani ayah saya menemui dukun, paranormal, kuncen atau apalah namanya saya tidak tahu. Awalnya dukun pertama yang ditemui tidak membahas mengenai tumbal, hanya saja ayah saya disuruh melakukan beberapa ritual. Tanpa disadari, justru adik saya Amel yang menjadi korban. Pertama ayah saya merasa bersalah dan menyesal ketika kehilangan Amel. Tapi karena usaha yang semakin berkembang pesat dan uang yang didapatkan semakin banyak, ayah dan ibu saya justru semakin terlena dan terus melakukan pesugihan itu. Lalu bagaimana kalau kita menikah nanti, Den? Saya takut pesugihan itu terus memakan korban. Tidak hanya saya, tapi juga anak-anak kita nanti, bahkan orang lain yang tidak bersalah. Saya juga tidak mau memakan uang haram. Setelah kita menikah nanti, saya akan membawa kamu pergi jauh dan memulai kehidupan baru kita dengan jalan yang benar. Saya akan bekerja mencari uang yang halal. Saya mohon jangan tinggalkan saya. Sudah lama saya menutup diri dari orang lain. Entah kenapa saya merasa kamu orang yang tepat untuk mendampingi saya. Tapi Den, bagaimana dengan Bu Rima dan Pak Heri? Saya dengar bahwa kita harus meneruskan ritual yang mereka lakukan. Kalau sudah menikah, saya tidak mau, Den. Saya takut. Kita pura-pura saja dulu untuk menyetujuinya. Tapi nanti kalau kita sudah menikah, kita langsung kabur. Gimana? Saya mohon percayalah pada saya. Saya berjanji tidak akan mengecewakanmu karena saya juga tidak mau terjebak di lingkaran setan ini. Kata Aldo meyakinkanku. Haruskah aku mempercayai ucapan Aldo atau lebih baik aku kabur saja sendiri dari sekarang? Entahlah, aku jadi semakin bingung. Cerita beralih ke sudut pandang Bu Rima beberapa tahun silam sebelum melakukan pesugihan. Tak tak tak. Bu Rima, buka pintunya. Terdengar suara orang mengetuk pintu. Siapa sore-sore begini yang datang ke kontrakanku? Aku langsung bergegas membuka pintu. Ada apa, Pak Ilham? Ternyata yang datang adalah Pak Ilham. Dia adalah teman suamiku yang sama-sama bekerja sebagai tukang kuli bangunan. Wajahnya terlihat panik. Bu Rima, Pak Heri kecelakaan, Bu. Sekarang dia dibawa ke puskesmas, kata Pak Ilham. Dek. Rasanya mendadak tubuhku menjadi lemas setelah mendapat kabar dari Pak Ilham. Langsung kubawa ketiga anakku Aldo, Risa dan Amel. Aku bergegas menuju puskesmas yang tadi Pak Ilham sebutkan. Di sana sudah ada beberapa teman suamiku yang sedang berjaga di ruang UGD puskesmas. Dari kejauhan aku mendengar suara suamiku mengerang kesakitan. Aku langsung berlari untuk menghampiri suamiku. Kulihat dia sedang terbaring dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Tanpa terasa air mata mengalir di pipiku. Disusul tangisan ketiga anakku. Maaf, apa benar ini istrinya Pak Heri? Tanya seorang perawat puskesmas. Iya Bu, saya istrinya. Suami ibu harus segera dirujuk ke rumah sakit besar. Soalnya dia mengalami beberapa patah tulang di tangan dan kakinya. Cepat bawa suami saya ke rumah sakit, Bu. Selamatkanlah dia. Tanpa berpikir bagaimana biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan suamiku, kami langsung membawanya ke rumah sakit. Yang terpenting sekarang adalah suamiku selamat. Akhirnya sampailah kami di rumah sakit. Suamiku sudah ditangani oleh dokter. Sekarang aku harus membayar administrasi perawatan suamiku. Betapa terkejutnya aku ketika melihat kwitansi pembayarannya yang menunjukkan angka 30 juta. Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Untuk biaya kehidupan sehari-hari pun kami pas-pasan, sementara keluargaku jauh di kampung dan kehidupan mereka sama tidak jauh beda denganku. Aku teringat pada Mbak Rati. Dia adalah kakak suamiku yang kehidupannya lumayan sukses dibandingkan yang lainnya. Aku pikir lebih baik aku meminjam uang kepadanya. Dengan langkah gontai dan tergopoh-gopoh aku berangkat menuju rumah Mbak Rati, berharap dia mau meminjamkan uang padaku. Mas Heri kecelakaan, Mbak, kataku sambil menangis. Apa? Kapan? Lalu di mana dia sekarang? Bagaimana keadaannya? Tadi sore dia ditabrak oleh mobil ketika berjalan kaki menuju kontrakan, tapi mobil yang menabraknya melarikan diri. Sekarang dia ada di rumah sakit, sudah ditangani dokter. Kedatangan saya ke sini mau meminjam uang untuk biaya rumah sakit. Raut wajahnya seketika berubah menjadi sinis mendengar penuturanku. Memangnya mau minjam uang berapa? Kata Mbak Rati ketus. 30 juta, Mbak. Kamu sudah gila ya? Uang sebanyak itu dari mana? Lagian kalian juga gak bakalan sanggup membayarnya. Harusnya kalian itu jangan boros, harus banyak menabung. Jadi pas lagi dibutuhkan begini, uang kalian ada.
kata Mbak Rati menceramahiku. Tapi Mbak, Mas Heri hanya bekerja sebagai kuli bangunan dan saya hanya berjualan gorengan keliling. Itu semua hanya cukup untuk makan kami sehari-hari, bayar kontrakan dan biaya sekolah anak-anak kami. Alah, alasan saja. Emang dasar kamunya saja sebagai istri tidak pandai mengatur keuangan suami. Lalu dia masuk ke dalam kamarnya dan kembali lagi. Nih, ini ada duit 500.000. Anggap saja itu sebagai bantuan saya untuk mengobati Heri. Sekarang pergi sana. Nanti saya menjenguk kalau suami saya sudah pulang, kata Mbak Rati sambil melemparkan uangnya ke atas meja. Betapa teririsnya hatiku, padahal adik kandungnya sendiri butuh bantuan tapi dia malah menghina aku. Bahkan melemparkan uang yang dia berikan seakan aku ini pengemis. Aku meminta bantuannya karena aku tahu dia mempunyai banyak uang, usahanya maju, emasnya banyak, hewan ternak pun banyak. Tapi ya sudahlah, mungkin ini nasibku. Tapi awas saja, kalau roda sudah berputar akan kubalas dia karena sudah sering dia menghina kami, bukan sekali ini saja. Aku memungut uang yang dia berikan dan mengucapkan terima kasih, tapi dia tidak menjawabnya sama sekali. Harus kemana aku mencari uang sebanyak itu? Lalu aku teringat pada Pak Bejo. Dia adalah seorang rentenir di kampungku. Mungkin jalan satu-satunya hanyalah meminjam uang kepadanya, meskipun aku tahu bunganya sangat besar dan mungkin kami akan sulit mengembalikannya. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau suamiku tidak selamat, bagaimana aku membesarkan ketiga anakku? Ada suamiku saja hidup kami susah, apalagi kalau dia tidak ada. Dengan cepat akhirnya aku dapat pinjaman dari Pak Bejo dengan beberapa kesepakatan yang aku setujui, meskipun hampir semuanya menguntungkan dia, tapi hanya inilah jalan satu-satunya. Akhirnya suamiku bisa terselamatkan dan sembuh, tapi masalah tidak berhenti sampai di sini. Kami harus membayar hutang pada Pak Bejo setiap bulannya. Aku yang sekarang menjadi tulang punggung keluarga dan dibantu Aldo berjualan gorengan keliling hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara untuk membayar hutang kami belum bisa karena suamiku masih belum bisa bekerja. Masih dalam proses pemulihan pasca kecelakaannya. Hutang kami semakin lama semakin membesar. Semua barang-barang yang ada di kontrakan sudah mereka sita sampai akhirnya kami sudah tidak punya apa-apa lagi untuk membayarnya. Di suatu malam terdengar orang menggedor pintu kontrakan dengan kerasnya. "Buka pintunya!" Terdengar suara orang berteriak untuk membuka pintu. Aku dan ketiga anakku berpelukan karena takut, sementara suamiku dengan tertati-tati membuka pintunya. Di luar telah berdiri dua orang laki-laki dengan badan besar berotot, kulit berwarna coklat pekat dan tinggi, membuat nyali kami menciut melihatnya. Salah seorang dari mereka menarik kerah baju suamiku dan mengancam, "Bayar hutangnya sekarang, kalau tidak nyawa anak istrimu melayang," kata mereka dengan mata melotot. Aku dan ketiga anakku semakin berpelukan kencang. Amel yang masih kecil menangis. "Iya Pak, nanti saya bayar," kata suamiku terbata-bata. "Nanti kapan? Sudah sebulan ini kalian menunggak. Kau mau aku habisi?" kata salah seorang bodyguardnya Pak Bejo dengan semakin kencang menarik kerah baju suamiku, membuatnya sedikit tercekik. Bapak!" Amel dan Risa memanggil ayahnya sambil menangis mendengar ayahnya akan dihabisi. Mereka berusaha lari untuk menghampiri ayahnya, namun aku dan Aldo menahannya. "Saya berjanji, dalam sebulan ini saya bakalan melunasi utang saya. Saya janji, tapi saya mohon sekarang lepaskan saya dan keluarga saya." "Sebulan? Itu terlalu lama. 2 minggu lagi kami akan datang ke sini. Kalian harus sudah menyiapkan uangnya. Kalau tidak, kalian lihat saja nanti," kata bodyguard Pak Bejo mengancam lalu membanting pintu kontrakan kami dengan keras. Brak! Aku dan ketiga anakku langsung menghampiri Mas Heri yang terlihat lemas. "Bapak tidak apa-apa kan?" kata Aldo. Ketiga anakku langsung berhambur memeluk ayahnya. "Bapak nggak apa-apa nak," kata suamiku menenangkan ketiga anakku. "Bagaimana ini Mas? Bagaimana kita bisa membayar semua hutang kita dalam waktu sesingkat itu? Aku takut Mas, kalau mereka datang lagi dan kita masih belum bisa membayarnya, pasti kita semua akan dihabisi." Beralih ke sudut pandang Pak Heri, awal mula melakukan pesugihan. Kecelakaan yang telah membuatku terluka menyebabkan penderitaan yang keluargaku alami. Terjerat hutang pada rentenir yang kejam membuatku berpikir keras untuk segera melunasinya. Pekerjaanku yang hanya sebagai kuli bangunan rasanya tidak mungkin bisa untuk membayar hutang puluhan juta yang semakin lama
semakin bertambah besar. Rasanya aku mulai putus asa. Bagaimana caranya mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu 2 minggu? Apalagi mereka sudah mengancamku dan keluargaku. Siang ini aku mencoba mencari bantuan pinjaman kepada beberapa saudaraku, tapi percuma, tidak ada yang menolongku. Aku sudah lelah mencari pinjaman ke sana kemari. "Harry, kamu lagi ngapain jalan-jalan begini? Memangnya kamu sudah sembuh?" kata Pak Gito. Gito adalah temanku. Kami sama-sama bekerja sebagai kuli bangunan. Tidak sengaja kami berpapasan di jalan. Akhirnya kami memutuskan untuk mengobrol sebentar. Gito usianya sedikit lebih tua dariku. Di pekerjaan kami biasa memanggilnya Mbah Gito. Entah kenapa mereka memanggilnya dengan sebutan Mbah. Aku hanya mengikutinya saja. "Sebenarnya kaki dan tanganku masih terasa ngilu. Cuma mau bagaimana lagi? Aku ada perlu." "Pantas saja wajahmu kusut begitu. Memangnya ada perlu apa?" kata Mbak Gito penasaran. "Aku butuh uang untuk membayar hutang ke Pak Bejo, bekas biaya pengobatanku waktu kecelakaan." "Memangnya kamu mau minjam duit berapa?" "Kurang lebih sekitar 30 juta. "Uang sebanyak itu mana ada yang punya, kecuali kalau kamu meminjam pada orang kaya." "Justru itu aku juga bingung." "Aku tahu bagaimana caranya mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat," kata Mbak Gito yang setengah berbisik kepadaku agar tidak ada orang yang mendengar pembicaraan kami. "Bagaimana caranya?" tanyaku penasaran. Aku berharap dia benar-benar mempunyai solusi atas permasalahan yang aku hadapi. "Gimana kalau kamu melakukan pesugihan? Hanya dengan cara itulah kamu bisa mendapatkan uang banyak." "Tidak, aku takut," kataku yang langsung menolak saran dari Mbak Gito. "Ya sudah, terserah kamu saja. Aku hanya memberi saran." Aku berpikir mungkin ini jalan satu-satunya yang bisa aku jalani sekarang. Tidak ada salahnya aku mencoba pikirku. "Memangnya kamu tahu bagaimana caranya dan apa saja yang harus aku lakukan?" kataku semakin penasaran. "Kalau kamu mau mencobanya, nanti aku antar. Kebetulan aku ada beberapa kenalan dukun yang bisa membantu kita." "Kamu juga mau melakukan pesugihan?" "Aku sih belum berani. Kamu saja dulu, nanti kalau kamu sukses, biar aku bekerja sama kamu saja, asalkan gajinya besar." Aku tidak punya pilihan lain sekarang. Mungkin dengan melakukan pesugihan aku bisa membayar hutangku dari lintah darat itu dan membalaskan rasa sakit hatiku pada orang yang telah menginjak harga diriku. Aku berjanjian dengan Mbah Gito untuk berangkat di sore hari menuju rumah seorang dukun yang katanya dikenal Gito. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, tibalah kami di rumah dukun tersebut. Dukun tersebut tinggal di sebuah gunung yang jauh dari pemukiman penduduk. Kami harus melewati jalanan yang terjal untuk sampai ke sana. Dukun tersebut tinggal di sebuah gubuk yang menyeramkan. Di halamannya banyak monyet-monyet bergelantungan. Tok tok tok. Mbak Gito mengetuk pintunya sementara aku masih sedikit bimbang apakah harus aku teruskan atau tidak. Beberapa saat kemudian pintunya terbuka. Tampaklah seorang laki-laki parubaya menggunakan baju serba hitam. Tiba-tiba saja aku takut melihatnya, padahal wajahnya tidak begitu menyeramkan. "Kalian siapa?" tanya dukun tersebut dengan ekspresi wajah yang datar. "Maaf Mbah, kenalkan saya Gito dan ini teman saya Harry. Ada keperluan kalian datang kemari?" "Kami datang ke sini ingin meminta bantuan Mbah. Tolong kami Mbah," kata Mbak Gito. Akhirnya kami dipersilakan masuk ke dalam gubuknya. Aku melihat di dinding gubuknya terpajang berbagai macam kepala binatang asli seperti anjing dan lain-lain. Aku bergidik ngeri melihatnya. Kami disuruh masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana banyak sesajen, keris, kemenyan, dan entah apalagi aku belum mengetahuinya. Setelah kami duduk, Mbak Gito kembali menjelaskan perihal kedatangan kami. "Jadi begini Mbah, teman saya ini mau meminta bantuan Mbah untuk melakukan pesugihan," kata Mbak Gito menjelaskan. Dukun itu langsung melihat ke arahku. Dia menatapku dengan tatapan tajam, lalu dia memperhatikanku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku jadi semakin takut dibuatnya. "Apa kamu yakin dan siap melakukan dan memenuhi semua persyaratannya?" "Saya yakin Mbah," kataku, padahal di hatiku masih ada keraguan. "Kalau sekiranya kamu masih ragu, sebaiknya kalian pulang saja," kata dukun itu seolah mengetahui pikiranku. "Ingat, kita sudah sampai ke sini. Buanglah semua keraguanmu," kata Mbak Gito mengingatkanku.
Aku pun berusaha memantapkan keyakinanku untuk melakukan pesugihan ini. Saya yakin, Mbah. Baiklah, berarti kamu sudah siap dengan segala akibatnya nanti. Sekarang apa yang harus saya lakukan, Mbah? Tanyaku yang sudah tidak sabar ingin segera mendapatkan banyak uang. Kebetulan sekali kamu datang pada saat malam 1 suro, jadi kita bisa langsung melakukan ritualnya tengah malam nanti. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Ini sudah tengah malam. Dukun itu membawaku ke sebuah tempat dekat gubuknya. Sekarang kamu gali tanah ini dengan menggunakan kedua tanganmu menyerupai sebuah lubang. Dan nanti kalau sudah cukup dalam, kira-kira sampai batas badanmu, kamu masuk ke dalamnya lalu nanti biar temanmu yang membantu menutupnya. Setelah itu kami akan meninggalkanmu di sini sendirian. Ingat, kamu harus diam di sini dan pejamkan matamu. Jangan sampai kau membuka matamu, apapun yang terjadi. Besok pagi kami akan datang ke sini menjemputmu. Apa aku akan dikubur hidup-hidup di sini dan ditinggalkan sendirian? Apa aku bisa melakukannya? Tapi aku sudah berada sejauh ini. Aku harus berusaha untuk memenuhi persyaratan tersebut. Akhirnya, aku berhasil menggali tanah tersebut lalu Mbak Kito menutup kembali tanahnya. Sehingga tubuhku terkubur di tanah tersebut, hanya menyisakan leher dan kepala untuk bernapas. Mereka pun meninggalkanku sendirian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.